Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Mursia Ekawati sebagai dosen mata kuliah Psikologi Linguistik. Pada hari ini kami kelompok 3 akan memaparkan mengenai makna suatu kata dan teori fitur juga teori berdasarkan pengetahuan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Lisna Naila. Saya Misbah Rahayu. Saya Gita Safitri. Saya Sabrina Malakia. Baik, lanjut ke pemaparan yang pertama. Baik teman-teman, sebelum melanjut ke materi teori fitur dan teori berdasar pengetahuan, kita pembukaan dulu dengan mengenalkan makna suatu kata. Nah, makna suatu kata merupakan bagian dari pengetahuan kita tentang kata. Nah, namun pada pengertian itu banyak sekali dimunculkan masalah tentang kita tidak tahu benar seberapa jauh makna itu benar. Nah, seperti contoh ini, bujangan. Bujangan itu kalau menurut KBBI adalah pria yang belum menikah. Nah, lalu muncul masalah, apakah anak laki-laki umur 10 tahun itu juga merupakan bujangan? Lalu ada juga masalah seperti ini teman-teman. Kita tahu mangga, terus rambutan, durian itu merupakan buah. Lalu ada juga bayam, kangkung, dan tauge itu merupakan sayur. Nah, lalu muncul masalah, tomat itu merupakan buah atau sayur, seperti itu teman-teman. Nah, makna suatu kata itu yang penting adalah teori referen atau katanya itu merujuk pada objek nyata. Lalu kalau teori ideasional itu kata merujuk pada konsep atau ide bukan sekedar objek. Nah, kita move on ke teori fitur. Teori fitur itu dibentuk dari kumpulan fitur semantik. Atau bisa dikatakan juga teori fitur itu terbentuk dari sekelompok unit yang lebih kecil yang dinamakan fitur. Misalnya pada contoh kucing, pada contoh konsep kucing itu memiliki ciri-ciri berkaki 4, berbulu, dan suara ngeong yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, inti dari teori fitur ini adalah maksudnya konsep itu adalah menganut pada ciri-ciri tertentu. Contohnya misal kalau sapi, kita kan tahu ya teman-teman, sapi itu berciri-ciri berbadan besar, terus berkaki 4. Nah, namun kan ada juga sapi yang berkaki 3. Nah, apakah kita akan menyebut hewan itu sebagai sapi? Kan tetap iya sapi, walaupun sapi itu berkaki 3. Nah, inti dari teori fitur itu adalah menganut pada ciri-ciri tertentu. Lalu dalam teori fitur ini muncul lagi family resemble theory atau konsep ditentukan oleh kemiripan keluarga dan prototype. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh teori fitur ya teman-teman. Nah, merangkum dari teori fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi teori fitur itu menyatakan bahwa suatu konsep dibentuk oleh kumpulan ciri-ciri atau fitur tertentu. Contohnya pada konsep kucing. Konsep kucing dapat dijelaskan melalui fitur-fitur berikut, seperti berkaki 4, berbulu, bertelinga 2, bermata 2, berekor, dan bersuara mengeong. Artinya, sesuatu disebut kucing atau sesuatu bisa disebut kucing jika memiliki sebagian besar atau semua fitur tersebut. Kemudian, untuk contoh 2, ada konsep segitiga. Nah, konsep segitiga memiliki fitur yang lebih tegas atau lebih jelas. Fiturnya yaitu memiliki bangun tertutup, memiliki 3 sisi, dan memiliki jumlah sudut sebanyak 180 derajat yang sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Nah, berbeda dengan konsep kucing tadi, konsep ini bersifat pasti. Yang mana jika tidak memenuhi satu saja fitur utama, maka tidak bisa disebut dengan segitiga. Kemudian contoh yang ketiga yaitu konsep sayur. Konsep sayur bisa memiliki fitur sebagai berikut, yaitu berasal dari tumbuhan, kemudian biasanya dimasak
dan tidak berasa manis. Nah, namun dalam kasus seperti tomat atau mentimun terjadi kebingungan karena tidak semua fitur terpenuhi secara jelas. Nah, selanjutnya yaitu teori berdasarkan pengetahuan. Tadi kan teman-teman sudah tahu ya mengenai teori fitur, sekarang kita beralih nih. Teori berdasarkan pengetahuan itu adalah makna kata dipahami berdasarkan pengetahuan di dunia nyata yang dimiliki oleh penutur. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu ketika kita memaknai suatu hal, kita itu pasti mengaitkan dengan suatu pengalaman. Contoh, kita ada kata dokter. Nah, dokter itu kan adalah seseorang yang mengobati kan teman-teman. Nah, dokter itu kita bisa memaknainya sebagai dokter karena kita pernah melihat dokter itu bisa mengobati, bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Nah, lalu teori berdasarkan pengetahuan ini tuh memiliki 4 unsur ya teman-teman. Yang pertama itu adalah makna tidak cukup dijelaskan dengan hanya fitur atau ciri. Jadi makna suatu benda itu tidak hanya bisa dijelaskan dengan suatu ciri. Misal burung itu cirinya mempunyai sayap, terus berbulu dan lain sebagainya. Itu tidak hanya seperti itu, tapi ada juga flamingo. Nah, flamingo itu kan bentuknya tidak seperti burung pada umumnya ya teman-teman. Nah, itu tetap dikategorikan sebagai burung gitu karena tidak hanya merujuk pada suatu ciri seperti itu. Yang kedua yaitu makna didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman manusia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita memaknai suatu hal itu tidak hanya dilihat dari cirinya, tetapi juga berdasarkan pengalaman kita, pengetahuan kita. Seperti kata rumah itu kan tidak hanya bisa dimaknai sebagai tempat, tetapi bisa dimaknai sebagai seseorang yang dekat dengan kita dan seseorang yang merangkul kita seperti itu. Lalu yang ketiga itu adanya konsep esensialisme psikologi atau setiap benda itu mempunyai esensi atau inti yang membuat benda itu dimaknai seperti itu. Nah, contohnya itu kayak anjing ya teman-teman. Seperti yang tadi dipaparkan oleh rekan saya Sabrina Malakia. Nah, di sini itu ada anjing. Walaupun kakinya 3 itu tetap saja disebut anjing karena dia mempunyai suatu inti atau suatu ciri khas seperti itu. Nah, yang keempat itu ada makna dipengaruhi oleh kontekstualisme psikologi, yaitu makna kata itu bisa mengikuti konteks. Nah, contohnya itu seperti suasana siang hari ini sangat panas. Nah, itu kan berarti memang suasana siang hari ini tuh bersuhu tinggi ya teman-teman. Tapi beda lagi konteksnya dengan rapat pada siang hari ini berlangsung dengan panas. Nah, itu kan berarti rapatnya berlangsung dengan tegang dan membara seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menyampaikan terkait perbandingan antara teori fitur dan juga teori berdasarkan pengetahuan. Nah, perbandingannya yang pertama yaitu dari teori fitur, pendekatan yang formal dan sistematis dan mendefinisikan makna melalui ciri fisiknya yang kemudian sangat akurat untuk klasifikasi dasar namun juga masih kaku karena tidak bisa menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian teori berdasarkan pengetahuan ini yaitu pendekatan kontekstual dan kognitif yang menekankan pada pengalaman, esensi, dan juga asosiasi pada dunia nyata. Teori ini menjelaskan fleksibilitas bahasa melalui esensialisme dan juga kontekstualisme. Kemudian kesimpulan dari pertemuan pada kali ini yaitu bahasa membutuhkan teori fitur agar tertata secara logika sebagai kerangka dasar yang objektif dan sistematis untuk mengkategorikan kata. Selain itu, perlu menggunakan teori berdasarkan pengetahuan agar dapat memahami makna secara dinamis, kontekstual, dan juga reflektif terhadap pengalaman manusia. Agar bahasa bisa dipahami secara utuh, perlunya menggabungkan keduanya karena ini merupakan kunci dari penggunaan bahasa. Yang kemudian penggunaan struktur yang formal untuk menjaga
presesi bahasa sekaligus menggunakan pemahaman berbasis konteks untuk memahami makna yang fleksibel dan hidup. Jadi bahasa juga merupakan sistem yang teratur namun masih memiliki ruang untuk beradaptasi dengan realitas pada dunia nyata. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.